Halo Sobat BMKG, apa kabar? Semoga Sobat sehat selalu. Pada tayangan pekan lalu kita telah membahas mengenai kenapa masih ada potensi terbentuknya awan-awan konvektif dan hujan lebat di wilayah-wilayah yang sudah memasuki musim kemarau. Salah satu faktor yang mendukung hal tersebut adalah kondisi suhu muka laut di wilayah perairan Indonesia yang menghangat, yang ditengarai sebagai salah satu respon lautan dari pemanasan global yang sedang terjadi di bumi. Namun demikian, pengamatan dan analisa dalam rentang waktu yang cukup panjang sangat diperlukan untuk mengetahui dampak dan pengaruh perubahan iklim seperti pemanasan global ini. Jika penambahan uap air atau kelembaban dapat membuat surplus curah hujan, lalu apakah pemanasan global juga dapat berdampak pada pengurangan kelembaban dan membuat defisit curah hujan? Mari kita simak informasi selengkapnya. Beberapa peneliti di dunia menyebutkan bahwa pemanasan global akan meningkatkan ketersediaan air permukaan di wilayah yang beriklim basah dan mengurangi ketersediaan air di wilayah yang beriklim kering. Hal ini dikarenakan saat suhu udara naik, lebih banyak air yang menguap ke udara, baik yang berasal dari lautan maupun daratan, sehingga menyebabkan wilayah yang lebih kering akan kehilangan lebih banyak air, dan wilayah yang lebih basah akan menerima lebih banyak curah hujan. Pada skala global, kita mungkin dapat membayangkan bagaimana defisit hujan dapat terjadi di daerah gurun seperti benua Afrika dan Australia yang beriklim kering. Dan surplus hujan dapat terjadi di daerah hutan tropis seperti Indonesia, Afrika bagian tengah, dan Amerika Selatan bagian utara yang cenderung beriklim basah. Namun pada skala regional yang lebih kecil, paradigma kering semakin kering dan basah semakin basah tidak sepenuhnya berlaku untuk seluruh wilayah. Dampak defisit hujan atau kekeringan akibat pemanasan global ini dapat bervariasi secara geografis, serta dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain, salah satunya yaitu tingkat kelembaban tanah. Distribusi spasial kelembaban tanah dari pengamatan satelit menunjukkan bahwa secara global, untuk daerah kering sebagian besar terletak di Amerika Serikat bagian tenggara, Afrika bagian utara, Eropa bagian barat daya, Asia Tengah, dan Australia. Dan untuk daerah basah umumnya terletak di Amerika Serikat bagian utara, Eropa bagian utara, dan Asia Tenggara. Selanjutnya, jika kita melihat tren perubahan kelembaban tanah dalam 35 tahun di masing-masing daerah tersebut, kita dapat melihat adanya variasi tren positif atau lebih basah, dan tren negatif atau lebih kering. Kondisi tanah yang semakin berkurang kelembabannya dapat menjadi indikasi semakin berkurangnya curah hujan di wilayah tersebut. Lalu bagaimanakah tren perubahan curah hujan di wilayah Indonesia? Dan bagaimanakah potensi kekeringan untuk wilayah yang mengalami defisit hujan? Analisa curah hujan dari 165 stasiun pengamatan BMKG selama 3 dekade dari tahun 1983 hingga 2012. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa tren perubahan curah hujan menunjukkan adanya variasi spasial di wilayah Indonesia. Untuk wilayah dengan pola hujan ekuatorial atau wilayah B dan anti-monsun atau wilayah C cenderung mengalami surplus hujan. Sedangkan untuk wilayah dengan pola hujan monsun atau wilayah A mengalami defisit hujan. Untuk wilayah A khususnya Pulau Jawa, selama 30 dekade terakhir, tren untuk jumlah hari tanpa hujan di wilayah tersebut juga mengalami peningkatan, di mana hal ini menunjukkan defisit hujan serta adanya potensi kekeringan. Bagaimanakah potensi kekeringan di wilayah Indonesia pada musim kemarau tahun ini? Namun sebelum kita masuk pada informasi potensi kekeringan di wilayah Indonesia, ada baiknya sobat mengetahui apa itu kekeringan. Kekeringan didefinisikan sebagai suatu periode atau jangka waktu, bisa dalam skala bulan hingga tahun, di mana suatu wilayah mengalami kekurangan pasokan air, baik air permukaan maupun air bawah tanah. Kekeringan di alam ini biasanya dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu pertama, kekeringan meteorologis. Ini dapat terjadi ketika curah hujan di suatu wilayah secara signifikan lebih kecil dari nilai rata-rata klimatologisnya. Kedua, kekeringan hidrologis, ditandai dengan menipisnya jumlah air permukaan, sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah aliran air sungai, mengeringnya danau, dan menurunnya volume air waduk. Yang ketiga, kekeringan pertanian, disebabkan karena berkurangnya kandungan air di dalam tanah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu dan pada wilayah yang sangat luas. Adapun gejala terjadinya kekeringan biasanya diawali dengan menurunnya tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim.
Pengukuran kekeringan meteorologis merupakan indikasi pertama adanya bencana kekeringan. Kemudian terjadi kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. Kekeringan ini diukur berdasarkan elevasi muka air sungai, waduk, danau, dan juga air tanah. Dan kekeringan pada lahan pertanian ditandai dengan terjadinya kekurangan lengas tanah atau kandungan air di dalam tanah. Kekeringan sangat berkaitan dengan potensi kebakaran hutan dan lahan, kurangnya sumber air dan gagal panen, serta dampak buruk lainnya. Sepanjang tahun 2019, BNPB mencatat sudah terjadi bencana kekeringan di Indonesia sebanyak 123 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 26 kasus. Pada bulan Agustus 2021, hasil pengamatan BMKG menunjukkan bahwa 85% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau, dan terdapat potensi terjadi kekeringan di beberapa wilayah. Untuk mengetahui informasi terkini kekeringan meteorologis, sobat dapat mengakses laman peringatan dini kekeringan meteorologis dan peta hari tanpa hujan yang dikeluarkan oleh BMKG sebagai indikator potensi terjadinya kekeringan. Lalu bagaimana informasi prospek cuaca untuk sepekan ke depan? Berikut informasi selengkapnya. Sobat, ancaman bencana kekeringan dapat kita antisipasi dengan melakukan beberapa tindakan sederhana sebagai berikut. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi sobat semua. Jangan lupa untuk selalu memperbarui info cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal sosial media kami di @infobmkg, serta sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store maupun Play Store. Sobat juga dapat menghubungi call center BMKG di 196. Terima kasih atas perhatian sobat semua, tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Wahyu Argo, salam sehat dan sampai jumpa.